warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dewi Fitri Azman dalam program acara Mutiara Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Program kali ini di Mutiara Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan mengusung tema tentang kandaskah puasa jika bermain gadget. Wah, spesial sekali tema yang kita usung kali ini. Akan tetapi, tidak kalah spesial narasumber yang kita datangkan untuk tema yang kita usung kali ini. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Samsoni MPD. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah. Gimana puasa hari ini? Subhanallah. Lancar. Mudah-mudahan lancar ya sampai Amin, ya penghujung Ramadan nanti. Siap. Yai, kali ini kita mengusung tentang kandaskah puasa jika bermain gadget. Sedangkan kali ini kita itu tidak bisa lepas dengan yang namanya gadget, Yai. Betul. HP ini. Betul. Terutama kita. Jangankan kita anak-anak Gen Z sekarang, kita aja tidak bisa lepas, Yai. Kalau kita berangkat untuk kerja, mending kita ketinggalan uang daripada ketinggalan HP. Ya. Dengan tema yang seperti ini ya, untuk kita semua, untuk adik-adik juga yang Gen Z, bagaimana Yai mencikapi tentang kandasnya puasa jika bermain gadget Yai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang sangat luar biasa Mbak Dewi. Iya. Bicara tentang kandas. Tapi teringat dengan kalimat kandas itu ya. Iya. Sekian lama ku nanti, bukan itu ya? Bukan lagunya itu. Evita Mala itu ya. Bukan. Ini beda tema ya. Beda tema ya. Bicara tentang gadget, kandasnya puasa ketika bermain gadget. Gadget ini adalah bagian dari teknologi. Ibarat pedang, pisau, ibarat juga senapan, ataupun obat-obat yang terlarang. Kalau itu dipegang oleh orang-orang yang benar, akan menjadi manfaat. Ada satu makna takrif di dalam puasa Ramadan. Puasa itu adalah al-imsaku 'anil muftirati minat tulu'il fajri ila ghurubi samsi ma'aniyatil ibadah. Al-imsak itu artinya menahan. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari nikah, dan menahan dari kalam. Maka bagaimana fungsi gadget ini yang akan bisa manfaat ya, bahkan menjadi media menambah ibadah amalia kita di bulan suci Ramadan. Tentunya bicara tentang pisau, bicara tentang pedang akan manfaat kalau di tangan orang yang benar. Kira-kira Mbak Dewi milih yang mana? Punya anak benar atau pintar? Kalau saya ya mending bener aja. Tapi kalau enggak pintar? Itu bisa diasah ya. Masya Allah. Inilah makna Syiamul Ramadan. Orang pintar akan dijadikan benar. Orang yang benar pasti akan menjadi pintar. Karena dia akan mendapatkan belenggu dari Syiamul Ramadan itu sendiri. Bagi mereka orang-orang yang selalu nuruti nafsu, mengumbar amarah, dan lain sebagainya. Maka makna gadget yang hari ini kita perbincangkan adalah merupakan hal yang tidak bisa ditampilkan, tidak bisa dielakkan dalam perkembangan zaman. Tetapi kalau gadget ini di tangan anak-anak yang hanya pintar, maka bisa menjadi senjata Tuhan sendiri. Tetapi kalau di tangan anak-anak yang benar, maka gadget ini menjadi manfaat. Salah satu contoh, banyak orang yang menemukan kasus dari dia punya penyakit, dia bisa tersembuhkan dari informasi gadget itu. Betul.
Ada pula mereka malah terjadinya peristiwa-peristiwa asosial, peristiwa-peristiwa amoral, peristiwa faksa wal mungkar, itu juga melihat dari gadget. Gadget. Nah, Betul. maka pandai-pandai gadget ini dipakai untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tentunya. Nah, Mbak Dewi mungkin paham betul ya tentang peristiwa demi peristiwa. Ternyata itu tidak jauh dari informasi yang ada. Betul. Ya, Betul. baik dari TikTok, Dari IG, IG, Twitter, termasuk juga YouTube dan lain sebagainya. Kembali kepada al-imsak, menahan, termasuk menahan kalam. Al-Quran menyampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari ghibah, dhon. Tapi ingat, inna ba'dadh-dhanni ismun, sebagian dari dhon, prasangka, ghibah. Ghibah itu kalau bahasa kita enak apa ya Mbak Dewi ya? Ngerasani. gosip gitu ya. Iya, itu putunya gunem. Oh, gitu. Apa gunem itu ya? Gunem, iya. Ya, Gunem. bahasa pondok dulu kita itu gunem. Keponakannya. Itu ada ghibah, sebagian dosa, sebagian tidak. Maka habar yang ada dalam media sosial kita, ya, baik itu menggosipkan atau menghabarkan tentang orang lain, ghibah itu adalah sesuatu berita yang ada pada dia yang terjadi, ya, atau yang tidak terjadi. Al-ifku adalah berita yang sampai di telinga kita. Kalau al-buhtan itu namanya berita yang tidak terjadi pada dia, tetapi kita omongkan. Nah, sekarang kita tidak tahu mana pilih-pilih, yang ghibah, yang al-ifku, atau al-buhtan. Ya, artinya buhtan ini fitnah. Ketika bicara ghibah, ngerasani, gunem, karena ada kabar dari TikTok, ada kabar dari Twitter, kemudian kita teruskan, akhirnya menjadi al-ifku. Kalau sudah ifku menjadi fitnah. Al-fitnatu asaddu minal. Ya, demikian. Subhanallah. Untuk kita ya, terutama bagi ibu-ibu, mama-mama muda. Bahasa-bahasa sekarang itu mama-mama muda. Iya. Nah, kita kan tidak lepas dengan gadget juga. Iya. Dan terkadang mama-mama muda ini bukan terpengaruh ya. Memang sekarang zamannya atau musimnya ada kata reuni. Iya. Nah, reuni ini kita bisa kumpul, bisa ketemu dengan teman SMP, teman SMA atau teman kuliah. Nah, nanti kita itu kumpul silaturahmi. Iya. Tujuan kita kan silaturahmi. Akan Iya. tetapi dari bahasa dhon tadi, Iya. kata-kata dhon tadi, terkadang kita itu berkumpul dengan teman harus yang bahasa sekarang sosialita ya. Betul. Nah, kalau kita nggak berkumpul bahasa pakai apa? Pakai branded. Kalau kita nggak pakai tas yang branded, nanti gimana ketemu teman gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi agar saya terutama mama-mama muda di luaran sana bisa menyikapi bermain gadget dalam silaturahmi kereunian ini bahasanya. Baik ya, subhanallah. Jadi reuni ini sebenarnya mana dasarnya bagus, silaturahim. Iya, betul ya. Jadi Rasulullah menyampaikan laisal wasilata bil mukafi'i walakinal wasilata idza qata'at rahimahu wassalah. Artinya reuni ini merajut kembali benang yang putus yang pernah tersambung. Betul. Itu bagian dari syariat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Hal yang mulia. Tetapi dimaknai yang berbeda, disikapi yang berbeda. Karena perkembangan zaman, ya yang disebut sosialita tadi. Sudah sosialita harus bermerek, tidak mau kalah dengan temannya. Iya, betul. Akhirnya yang ada tidak ada diada-adakan. Betul. Bahkan harus dimensos. Dalam kata Harus lain orang anak-anak kita sekarang pencitraan. pencitraan, Ya, betul. begitu.
Ini semua keluar dari konsep makna reuni. Apalagi ada cilok. Apa cilok kemarin ya? Cilok ya, bukan. Apa tuh ya? Cinlok itu Ah, biasanya. cinlok ya, Iya, ya. bukan Bahasa cilok ya. sekarang Kalau cilok itu cinlok yang ya. dipakai saus itu cilok. Nah, Nah, ini cinlok. iya. Biasanya itu kalau kita ketemu reunian seperti itu, Iya. biasanya terjadi adanya cinlok. Backstreet gitu Itu ya ya. Backstreet. Backstreet, oke. Itulah Cinta yang, lama bersemi kembali. itulah yang apa namanya sekarang terkadang itu adanya itu karena berita dari gadget. Makanya hati-hati gadget ini. Ketika itu disosialita, kemudian dimasukkan dalam medsos, kemudian dilihat oleh orang banyak, maka ini bisa bukan menjadi pahala jariah, malah menjadi dosa jariah. Kita ingat dengan sabda Rasulullah SAW, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyankusa min ujurihim syai'a." Siapa yang membuat sunnah kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi mereka yang membuat kebaikan pahalanya 2, tanpa mengurangi pahala mereka yang meniru. Tapi waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan dan seterusnya. Barang siapa yang membuat sunnah kejelekan, apalagi yang gadget itu dalam TikTok, dalam YouTube, kemudian ada tampilan contoh yang kurang baik, termasuk reuni tadi, yang itu nanti dicontoh oleh anak-anak kita, generasi penerus kita, dengan model dan cara yang mungkin tidak patut, maka itu menjadi dosa jariah itu, Mbak Dewi. Maka itu kita hati-hati. Ada kalimat pokok yang harus disampaikan dalam memahami gadget ini. Imam Maliki menyampaikan, ta'allamal adab qabla an ta'allamal ilm. Belajarlah adab dulu, belajarlah akhlak dulu sebelum kamu belajar ilmu. Ilmu gadget itu sangat rumit loh ya. Lebih rumit lagi kalau kita bicara tentang akhlak. Bicara tentang masalah maintenance, tentang masalah elektronik yang masuk nanti di pemahaman gadget itu juga susah loh. Tetapi juga lebih susah kita memahami akhlak. Bahkan bil adab tafhimul ilm, itu Yusuf Al-Husain. Dengan adab itulah kita bisa pintar. Makanya tadi Mbak Dewi saya sampaikan, milih anak yang mana? Pintar atau benar? Nah, pasti Yusuf Al-Husain itu menyampaikan, anak yang benar itu nanti bisa menjadi pintar. Bahkan Imam Hambali dalam qaulnya itu menyampaikan, al-hikayatu 'anil ulama'i wal mujalasatihim ahabbu ilayya min katsiri minal fikhi li annal adab wa akhlaquhum. Jadi saya berbincang-bincang, berteman dengan para ulama, para kiai, duduk-duduk di sana, itu lebih saya cintai hanya daripada sekedar saya itu paham dengan berbagai macam fikih. Karena di sana diberikan petuah, petunjuk, diberikan suri tauladan tentang akhlak sebuah kaum. Maka kembali kepada topik ini, gadget ini hal yang sangat penting pada hari ini. Bayangkan ketika Bilal bin Rabah harus melantangkan suara itu naik di menara, sekarang kita tidak harus begitu. Bagaimana sahabat itu harus disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah, untuk berdakwah dari kota ke kota, itu harus memakan waktu dan sebagainya. Sekarang tidak. Ada fasilitas yang itu dakwah ini bisa tersampaikan dengan secara cepat. Tetapi ingat, pisau ini sangat tajam loh Mbak Dewi. Betul. Pedang ini sangat tajam loh itu. Bicara narkoba itu, narkoba, bukan narkoba ya, narkoba ya. Narkotika itu bagi mereka tangan-tangan yang tidak benar, ini menjadi senjata yang luar biasa. Mematikan generasi. Dia akan menjadi perusak bangsa. Tetapi di tangan-tangan orang yang benar ingin menjadi sebuah alat untuk pengobatan dan lain sebagainya. Itu juga termasuk gadget. Kalau gadget ini kita gunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya, maka saya yakin makna puasa kita lebih berarti. Betul ya. Makna puasa kita lebih mempunyai makna yang lebih dalam.
makna itu akan membawa kalimat. Jadi al-imsaku 'anil muftirati minat tulil fajri ila ghurubi samsi ma'aniyatil ibadah. Oke. Nah, yang lebih spesial kita sampaikan, kenapa itu di siam Ramadan kita termasuk harus menjaga betul gadget ini bagian dari makna puasa kita. Karena di situ ada kalimat la'allakum tattaqun. La'alla itu artinya lidu'a. Khobarnya adalah tattaquna. Kata puasa itu tidak memakai kata fa'il atau maf'ul b atau apa, tapi khobar, Mbak. Khobar itu hanya kata sifat. Artinya orang yang berpuasa itu harus mempunyai sifat-sifat taat fi ta'ati, fi ma amarakum, imtithalu awamiri lawajtinabu nawahi sirra wa alaniyah. Bayangkan kalau itu gadget dibawa oleh orang-orang takwa. Yaitu makna gadget untuk puasa. Sangat berarti itu, apalagi untuk dakwah kita. Baik ya. Begitu, Mbak Dewi. Tadi untuk mama-mama muda. Iya. Dan Mbak Dewi termasuk mama muda ya? Kayaknya seperti itu. Iya, masih betul. muda soalnya. Jadi mama-mama muda inilah ya. Siap. Oke. Tadi bicara tentang pilih anak pinter atau pilih anak bener. Betul. Nah, anak bener ini dari tema yang kita angkat kandasnya puasa jika bermain gadget. Untuk Gen Z sekarang ya. Sukanya scroll. Saya scroll aja tiba-tiba beduk. Nah, bagaimana itu menyikapi biar adik-adik Gen Z di luar sana tahu bagaimana kita menyikapi main gadget ini bagaimana yang benar. Apa biar aku nggak keingat makanan. Jadinya saya scroll aja sampai beduk tiba tinggal makan. Bagaimana ya biar teman-teman atau adik-adik Gen Z di luar sana tahu makna puasa biar tidak tergerus oleh gadget saja. Baik. Terkadang kita orang tua ini ingin memberikan terbaik untuk anak kita, tetapi lupa kita tidak memberikan uswah, ya. Sementara kita membatasi anak agar tidak bermain gadget berlebihan, apa itu di media sosial yang fasilitasnya ada semua di situ. Betul. Tetapi di sisi lain, ketika berbincang, ketika bercengkerama, ketika acara keluarga, ada bapak, ada ibu, ada mama, ada papa, ada anak, yang ke-10 orang di situ semua diam. Bukan berarti dia tidak kenal, tetapi sibuk dengan HP-nya sendiri. Secara tidak langsung ini menjadi uswah. Tapi uswah itu sayyi'at. Ya, contoh yang jelek. Ya, kita ingin membatasi anak dengan bermain gadget yang secukupnya dan seperlunya. Tentunya yang manfaat juga. Ya, tetapi di sisi lain terkadang pembicaraan kita lupa. Ya, kita selalu ketika melihat berita langsung ya spontanitas kalimatnya mak-mak ini ada cuma 3 huruf COD. Apa itu? Ini terkadang anak terasa tersindir ini ya. Ya itu mak-mak atau bapak-bapak ya biasanya ya. Sama sekarang. Begitu ya sama. Tapi saya tidak tersangka ya. Jadi akhirnya anak-anak ini secara tidak langsung terekam ya memori dalam otak dasarnya. Ya, ibu saya itu seperti itu. Ayah saya seperti itu. Dengan informasi dari gadget secara langsung dia ya mensikapi dengan COD tadi itu. Melihat kebiasaan orang tua. Maka dalam pembelajaran ini penting. Ada satu pesan Mbak Dewi untuk anak-anak kita ini. Barangkali dalam media ini perlu didengarkan oleh semuanya, termasuk generasi kita, generasi emas itu. Ya. Ada kalimat satu syair Arab, antum subbanul yaum warijalun mustaqbili faltakum himmatukum fis saraya walau kana aqdamakum fis saraya. Jadi ini juga nanti bermain anak-anak. Kenapa sih gadget ini dibatasi? Bukan dibatasi secara tetapi memilah dan memilih yang benar. Betul. Bukan dilarang ya. Bukan dilarang, tetapi memilah dan memilih. Betul. Maka ada syair Arab itu yang luar biasa yang selalu saya sampaikan. Antum subbanul yaum, kamu hari ini remaja, kamu hari ini masih anak-anak, masih panjang, masih kecil kamu hari ini. Warijalun mustaqbili, tapi suatu saat kamu menjadi pemimpin.
bahkan bisa menjadi host yang sangat luar biasa seperti Mbak Dewi ini, begitu ya. Tapi akhirnya kalimatnya, faltakum himmatukum fis saraya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, walau kana aqdamakum fis saraya, biarpun kaki kamu menginjak di bumi. Artinya, jadikanlah masa emasmu ini untuk menunjang masa depanmu sebagai cerahnya cita-cita yang kamu tuju. Jangan kamu rusak hanya gara-gara terlena dengan gadgetmu. Kalimat yang penting, jangan kamu rusak gara-gara terlena hanya dengan gadgetmu. Jangan kamu rusak karena terlena dengan gadgetmu. Begitu Mbak Dewi. Terima kasih Yai. Pemirsa Mutiara Ramadan, kandasnya puasa jika bermain gadget. Ini sangat manfaat buat para ibu-ibu, bahkan bapak-bapak, bahkan adik-adik Gen Z di luaran sana, untuk agar kita bisa memilah katanya Yai tadi, memilah mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat. Terima kasih Yai atas pemaparannya, ilmu. Mudah-mudahan ini manfaat buat saya pribadi Yai, buat pemirsa Mutiara Ramadan. Semuanya bisa puasanya lancar, ibadahnya lancar, semuanya mendapatkan ibadah yang wungkul katanya orang Jawa. Wungkul itu sempurna Yai, seperti itu. Terima kasih Yai, sehat selalu. Mudah-mudahan puasanya lancar sampai penghujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Ramadan, terima kasih. Memang tema kali ini sangat spesial, begitupun narasumbernya tidak kalah spesial juga. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan dan disampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua, buat pemirsa Mutiara Ramadan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Terima kasih, saya Dewi Fitri Azman undur diri dari pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.